Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gudang Beasiswa ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk anggotanya sendiri ada Yuri Egidinola, Dwi Wahyuning Tias, Lintang Permatasari, Sekarwangi Kusumastomo, dan saya sendiri Siti Sarah Dovian dengan NIM 2406 0119 120007. Vision dari website yang kami buat yaitu menjadi platform yang dapat membantu pelajar atau mahasiswa atau umum untuk meraih mimpinya, terutama melalui pendidikan tanpa terkendala masalah biaya, melalui beasiswa dengan menyediakan informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang ada. Target grupnya yaitu pelajar SMP atau SMA, mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, dan umum. Needs dari platform yang kami buat yaitu mudah menemukan informasi terkait dengan beasiswa, membantu pengguna dalam mengakses banyak beasiswa dalam satu platform, menghubungkan pengguna dengan beasiswa yang diinginkan. Produknya yaitu penyediaan berbagai beasiswa dari sumber yang dapat dipercaya berdasarkan kategori baik pelajar, mahasiswa maupun umum. Kemudian ada penyediaan informasi mengenai penyedia layanan beasiswa dan juga bisa langsung dihubungkan ke link pendaftaran beasiswa tersebut. Dan ada ruang diskusi bagi pelajar atau mahasiswa atau umum yang ingin tahu lebih banyak mengenai beasiswa yang diminati. Untuk business goals-nya yaitu respon positif para pelajar atau mahasiswa melalui fitur feedback atau rating yang telah disediakan. Dan juga ada jumlah kunjungan yang meningkat setiap bulannya. Untuk ERD-nya sendiri seperti yang terlihat pada layar, ada tabel info beasiswa, tabel user, tabel admin, tabel testimoni, dan tabel komentar. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai fitur-fiturnya. Saya, Dwi Wahyuning Tias, dengan NIM 2406011911359 akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian desain. Yang pertama, di sini ada halaman home. Di sini merupakan tampilan home sebelum user login. Di sini ada taskbar home, about, beasiswa, kontak, dan login. Jika kita menuju ke about, di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini sudah ada tampilan about. Dan jika kita scroll ke bawah lagi, akan ada tampilan beasiswa yang tersedia, yaitu beasiswa SMP atau SMA, dan beasiswa S1 atau S2 atau S3. Jika kita scroll ke paling bawah lagi, di sini menampilkan kontak yang dapat dihubungi jika si user ingin mengetahui lebih lanjut tentang bidang beasiswa. Yang selanjutnya ada tampilan home, namun si user sudah login ke gudang beasiswa. Di sini terdapat perbedaan sedikit, yaitu di pojok kanan atas ada welcome dengan nama usernya. Yang selanjutnya yaitu ke tampilan beasiswa. Tampilan beasiswa ini tampilan beasiswa SMP SMA yang menampilkan daftar-daftar beasiswa untuk SMP dan SMA. Selanjutnya ada tampilan beasiswa S1 atau S2 atau S3. Di sini terdiri dari beasiswa-beasiswa untuk jenjang S1, S2, dan S3. Selanjutnya, yaitu ke halaman berikutnya, di sini akan menampilkan rincian atau detail beasiswa yang sudah diklik. Di sini merupakan tampilan di bagian admin, dibuktikan ada tombol edit di pojok kanan atas itu. Di sini admin bisa mengedit-edit isi dari tampilan-tampilan beasiswa tersebut. Selanjutnya menuju ke tampilan beasiswa di sisi user. Di sisi user ini terdapat bagian komentar yang bisa user tambahkan, dan user pun bisa melihat komentar-komentar sebelumnya tentang pengalaman-pengalaman user sebelumnya. Menuju ke halaman selanjutnya, yaitu di sini ada halaman login. Halaman login ini yang pertama ada halaman login untuk admin dan login untuk user. Isinya kurang lebih sama,
Dan yang selanjutnya yaitu halaman daftar akun. Di daftar akun ini diperuntukkan untuk user yang belum pernah atau belum sama sekali menggunakan gudang beasiswa ini agar mendaftarkan dan mempunyai akun untuk mengakses informasi-informasi di gudang beasiswa ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Sekar Wangi Kusumastoma dengan NIM 2406 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bisa dilihat di sini ada halaman login atau daftar akun dengan akun Google. Selanjutnya ada halaman lupa password yang berisi email. Selanjutnya ada halaman verifikasi lupa password. Jadi di sini kita memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui email. Selanjutnya ada halaman ganti password yang berisi memasukkan password baru, kemudian mengonfirmasi password baru. Selanjutnya ada halaman profil admin yang berisi nama, email, nomor handphone, dan foto profil. Kemudian ada daftar beasiswa. Di daftar halaman beasiswa ini ada nama beasiswa, status, kemudian ada tipe beasiswa, kemudian views, nama penyelenggara, dan admin, dan action. Selanjutnya ada edit info beasiswa yang berisi nama beasiswa, kategori beasiswa, detail info beasiswa, dan menambahkan gambar. Kemudian pada halaman tambah info beasiswa berisi nama beasiswa, kategori beasiswa, detail info beasiswa, dan menambahkan gambar. Selanjutnya ada halaman daftar feedback. Di daftar feedback berisi nama, rating, dan feedback. Selanjutnya ada halaman profil user yang berisi nama, email, nomor handphone, dan foto profil. Selanjutnya ada halaman edit profile yang berisi nama, email, nomor handphone, dan ubah foto profil. Selanjutnya ada halaman feedback yang berisi rating dan feedback. Selanjutnya halaman logout. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai user flow dari sisi user. Perkenalkan, saya Lintang Permatasari dengan NIM 24060119120004. Yang pertama, setelah user mengeklik website kami, website Gudang Beasiswa, maka mereka akan langsung menuju ke halaman home yang terdiri dari home, about, beasiswa, kontak, dan login. Untuk about, nanti mereka bisa langsung menuju ke halaman tentang Gudang Beasiswa. Lalu untuk kontak, langsung bisa menuju ke halaman kontak yang tersedia yang menghubungkan ke Gudang Beasiswa. Setelah itu, apabila user mengeklik tombol login, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan masuk akun Gudang Beasiswa. Apabila sudah memiliki akun dan lupa passwordnya, maka setelah diklik lupa password, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kirim kode verifikasi, maka tampilan akan berubah menjadi verifikasi lupa password. Setelah diverifikasi, maka user dapat mengganti password dengan password baru dan setelah itu konfirmasi password baru. Setelah klik simpan, maka user dapat kembali ke halaman masuk akun Gudang Beasiswa. User juga dapat masuk dengan menggunakan akun Google dengan tampilan seperti pada gambar. Selanjutnya, apabila user tidak memiliki akun, maka user dapat mendaftarkan akun. Setelah klik daftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bisa juga mendaftar dengan email, password, dan konfirmasi password, atau juga bisa masuk dengan akun Google. Setelah berhasil masuk, maka tampilan seperti ini. Ditandai dengan adanya welcome, user pada pojok kanan atas. Setelah itu, user juga dapat mengklik profil dan akan muncul seperti ini. Setelah itu, user juga dapat memberikan feedback dan juga mendapat logout. Untuk feedback, tampilannya seperti ini, yaitu memberikan rating dan juga feedback. Untuk logout sendiri, tampilannya
seperti ini, yakin ataupun batal. Setelah itu, user juga dapat melakukan edit profil. Edit profil sendiri dapat diubah dan juga disimpan atau juga batal. Setelah itu, user juga apabila user mengeklik beasiswa SMP atau SMA atau beasiswa S1, S2 atau S3, tampilannya akan muncul yaitu pilihan beasiswa-beasiswa, yaitu kalau di sini tampilan beasiswa SMP atau SMA. Lalu jika ingin melihat detail dari beasiswanya, klik selengkapnya, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu user juga dapat memberikan komentar pada kolom komentar dan juga melihat komentar-komentar sebelumnya. Nah, user juga dapat memberikan testimoni dan setelah klik tambah testimoni, tampilannya akan seperti ini. Untuk beasiswa S1, S2 atau S3 kurang lebihnya sama, hanya beda pada list beasiswa yang tersedia. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Yuregit Yunola dengan NIM 24060 119130060. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian adminnya. Sebenarnya untuk bagian admin itu kurang lebih sama ya seperti pada bagian user tadi, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu pada isi salah satu beasiswa, baik itu beasiswa SMP SMA maupun beasiswa S1 S2 S3. Itu pada bagian kanan atas itu ada tombol untuk nge-edit info. Apabila kita ngeklik itu kita akan diarahkan ke halaman edit info beasiswa seperti itu. Lanjut untuk bagian kedua itu kita bisa melihat perbedaannya pada bagian halaman profil akun. Karena tadi di user ada 4 pilihan, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama itu adalah home, itu profil sendiri. Itu kita seperti biasa bisa ngedit profil. Yang kedua ada tambah beasiswa. Di situ kita bisa menambahkan beasiswa yang kita inginkan. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah menyimpan, itu nanti kita akan diarahkan ke halaman daftar beasiswa, seperti yang ditampilkan sekarang. Lalu selanjutnya di situ ada kita bisa melihat feedback yang sudah dikirimkan oleh para user, dan terakhir itu ada bagian logout, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Jikalau ada kata-kata yang salah atau kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.